Jumpa lagi kembali di Ngopi Bareng Redaksi. Hari ini kita kembali hadir dan bintang tamu kita seorang anak muda yang pasti ya anak muda yang energik, kreatif. Bung Irfan dari Honda Papua. Ya, Oke, thank you Pak. Terima kasih. Selamat datang di Terima kasih Pak. Mbak Mas Irfan. Irfan. Ya, ini katanya Honda ada buat event untuk pelajar gitu ya, Mas Irfan. Ya Pak. Kira-kira apa nih Pak? Oke Pak, memang sebelum lebih lanjut, mungkin saya terima kasih kepada pihak Cepos telah mengundang kami untuk mungkin sharing discuss. Jadi kita Honda ada kompetisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini untuk para tingkat SMA. Nah, SMA-nya kelas berapa? Kelas 1, 2, 3, bebas pokoknya. Oh, 9. Oh ya, sorry. 10, 11, 12. Tahun anak 90-an. Kalau yang 1, 2, 3 itu masih caw-caw dulu, Mas. Iya. Kalau sekarang sudah kita hidup di era sana saya. Sesama saja. Ya. Oke. Jadi 10, 9, 10, 11. Nah, 11, jadi memang semua, dan kita kompetisinya karya tulis ini kita namakan Astra Honda Motor Best Student. Astra Honda Motor Best Student. Yes. Jadi harapannya memang yang mengikuti lomba ini adalah siswa-siswi terbaik di sekolah, dan memang kompetisi ini dibuka secara nasional. Jadi untuk siswa-siswi sekolah untuk di area Papua dan Papua Barat bisa mengikuti lomba ini. Berarti untuk area Papua Barat satu, mereka akan berkompetisi area Papua dan Papua Barat, terus yang terbaik ke tingkat nasional. Jadi akan melewati beberapa seleksi. Jadi untuk di tingkat nasional nanti kita akan ada penjurian tingkat regional sendiri. Kita akan kompetisikan makalah-makalah atau karya tulis terbaik di seluruh sekolah Papua dan Papua Barat. Kita akan kompetisikan lagi untuk menjadi perwakilan di tingkat nasional itu sendiri. Mas Irfan, kalau misalnya ada adik-adik kita ini, Mas, saya pengen ikut. Bagaimana sih caranya, Mas? Ini sangat mudah. Untuk nggak ada syarat, misalnya harus beli motor gitu, enggak. Tapi lebih bagus kalau beli motor. Pertama memang persyaratannya sangat mudah. Jadi informasi kita sudah share di Instagram kami di @honda_papua. Di situ mulai dari registrasi dan cara penulisan, pembuatan video, dan segala macam teknis penulisan karya tulis ilmiah kita sudah tuangkan di situ. Berarti di situ ada link, jadi udah komplit. Jadi istilahnya sampai pun cara penulisannya itu sudah ada template-nya. Jadi udah ada template-nya, teman-teman siswa-siswi udah tidak usah mikir gimana cara nulisnya, pakai huruf apa ini, formatnya seperti apa, itu sudah kita buatin formatnya. Jadi sangat-sangat harusnya memudahkan para siswa-siswi untuk ini. Nah, caranya mudah, tinggal nanti daftar, ada di link yang tadi, nanti tinggal input, nanti otomatis akan ada admin AMBS dari tim kami akan melakukan kontak langsung kepada siswa-siswi mengenai tentang gimana interviewnya, project karya tulisnya seperti apa. Nanti akan ada tim kami yang akan melakukan verifikasi seperti itu. Nah, itu gitu Pak. Jadi ini kan di SMA itu kan kita tahu ada jurusan IPA, IPS, dan apakah ada perjurusan itu juga sesuai dengan ini, atau ada tema memang yang dikasih yang dari panitia? Tidak. Jadi ini untuk lomba ini memang untuk semua jurusan. Semua. Jadi termasuk IPA, SMK. Ya. Jadi bukan hanya SMA, SMA jurusan yang khusus kayak mungkin yang kita lebih kenal IPA, IPS dan bahasa, itu semua bisa. Terus yang kedua SMK pun semua jurusan itu bisa. Jadi memang ini tidak ada keterbatasan lah. Jadi karena kita balik lagi sih, karena kan karya tulis ini kan lebih bersifat hobi lah. Nah, jadi hobi, dan siswa yang mungkin hobinya nulis, yang awalnya mungkin nulis dulu biasanya diary. Kalau zaman dulu diary, sekarang di Facebook, Instagram. Ini kita siapkan wadahnya, jadi memang bebas untuk
kompetisi ini untuk semua kalangan SMA dan SMK itu sendiri. Ini lomba ini baru pertama kali atau sudah lama ini Mas Evan? Ini lomba ini udah cukup lama. Jadi ini kalau untuk tahun ini dia sudah tahun yang ke-20. Tahun yang kedua, wah ternyata Jadi sudah cukup lama. juga ya. Artinya berarti sudah banyak alumninya ini Mas. Banyak alumninya Papua itu luar biasa lah. Jadi walaupun kita di ujung timur, tapi ternyata bisa bersaing. Malahan kita terakhir itu 2022. Kok terakhir 2022? Terakhir itu 2010 kita itu juara satu. Juara satu untuk tingkat nasional. Pelajar dari mana Mas? Kalau bisa? Dari SMU 3. SMU 3 Jayapura. Atas nama Susilowati. Jadi dia waktu itu kebetulan memang juara satunya itu dari tingkat nasional, mereka bagi berdasarkan tingkatan. Jadi ada gold, silver, sama perunggu. Nah, gold itu memang diambil 5 terbaik dari seluruh nasional. Nah, bukan kebetulan sih, dari Papua, SMU 3 waktu itu menjadi perwakilan di kami, dia menjadi salah satu dari 5 yang gold. 5 yang terbaik. Jadi memang Papua jangan berkecil hati lah. Betul. Jadi ujung timur belum tentu ini. Yes. Terus matahari terbit dari timur dan kita selalu yang pertama. Siap. Oke, Mas. Kalau temanya apa? Nah, kalau untuk temanya sendiri memang kita sudah atur. Temanya ini variatif. Saya mungkin agak sedikit membuka contekan sedikit lah Pak. Jadi untuk temanya sendiri sih kita memang kita namakan berkreasi menebar inspirasi. Nah, berkreasi menebar inspirasi. Nah, jadi itu apa sebenarnya untuk karya lomba tulis tahun ini memang agak sedikit perubahan, ada perubahan. Nah, tahun-tahun yang sebelumnya 3-4 tahun terakhir itu kita minta dari siswa-siswi SMK dan SMA membuat karya tulis yang bersifat project atau yang sudah bersifat usaha yang sudah dilakukan. Misalnya kalau siswa-siswi ini kita menuntut mereka menjadi entrepreneur. Nah, mereka setelah mereka melakukan usaha itu, mereka menuliskan, tuangkan di dalam makalah tersebut. Nah, cuma tahun ini kita sedikit berbeda karena memang ternyata dengan tema tersebut menjadi kendala juga di lapangan karena ya kita tahu sendiri semua siswa kan tidak mempunyai usaha. Jadi memang kita sedikit modifikasi dan di tahun ini kita membuat sedikit perubahan. Jadi yang pertama karya tulis mengenai ide. Jadi lebih banyak ke ide-ide ya. Jadi ide-ide silakan ide-ide teman-teman siswa-siswi mengenai tentang karya tulis itu silakan dituangkan. Jadi tidak dibatasi. Terus yang kedua tentang invensi. Nah, invensi kembali lagi yang sudah dilakukan. Oh gitu. Jadi idenya apa sudah dilakukan atau ya, hasilnya itu. Seperti apa? Ya gitu. Jadi memang kita tuangkan dua. Jadi untuk kategori ide sendiri sama invensi sendiri. Jadi biar dua-duanya tetap terfasilitasi lah. Gitu. Nah, terus untuk temanya sendiri kita harus menginlinekan dengan isu secara global yang kita biasa mungkin sebut Sustainable Development Goals. Itu apa sih? Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu rencana yang disepakati oleh pemimpin dunia. Jadi kita berharap dari tema ini siswa-siswi harus sudah berpikir tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu sudah menjadi isu secara internasional. Itu ada 17 yang menjadi yang kita bisa disebut SDGs yang tadi yang sustainable. Nah, itu mungkin saya sebutkan dari beberapa aja. Mungkin seperti yang pertama isu menghapus kemiskinan, terus mengakhiri kelaparan, kesehatan baik yang dengan kesejahteraan, terus pendidikan bermutu. Jadi sebenarnya dengan isu 17 yang tadi itu sebenarnya inline dengan 4 pilar CSR kami mengenai tentang lingkungan, kesehatan, terus UKM seperti itu, gitu Pak. Jadi memang kita lebih pengen makalah-makalah siswa-siswi SMK ini bisa mengarah ke sana, jadi lebih visioner lah. Jadi harapannya mungkin dengan ide-ide ini bisa kita terapkan mulai dari perusahaan atau maupun yang lebih besar lagi, gitu sih Pak. Jadi artinya
idenya enggak terlalu rumit juga, Yap. terlalu berangan-angan yang mungkin sulit untuk diterapkan, Yap. tapi artinya yang ide yang brilian tapi mudah untuk dilaksanakan Yap. baik oleh Astra sendiri atau masyarakat lain. Ya, seperti jadi itu, ya. memang cukup mudah lah. Jadi mulai dari mungkin kita angkat dari isu lingkungan mungkin bisa, mungkin kan lagi sampah plastik yang sangat ini gimana cara pengolahannya, mungkin ini pendidikan ya kan ini lagi pandemi, mungkin ada karena kita udah tidak tatap muka, mungkin ada tips dan trik untuk belajar tetap efektif. betul. Nah, itu sih yang kita harapkan siswa-siswi ini bisa menulis ke arah yang lebih sana. Situ sih Pak. Nah, tadi Mas Irfan bilang ada tahapan-tahapannya. Yap. Jadi setelah mendaftar, apa selanjutnya yang peserta lakukan? Oke, pendaftaran kita udah mulai buka sih sebenarnya Dari tanggal berapa sampai dari tanggal 12 Mei. 12 Mei. Nah, 12 Mei kita buka sampai registrasi di tanggal 29 Juli, Pak. 29 Juli. Jadi masih lumayan cukup panjang. cukup panjang lah. Karena Karena sekarang memang, sudah berapa nih yang mendaftar? mendaftar tadi per hari ini saya tanya dari admin, alhamdulillah sudah 5 orang. Oh. 5 orang yang ini, jadi memang harapannya sih tetap harus terus meningkat karena memang karya tulis ini kan mengedepankan tulisan bahasa Indonesia. Jadi kita harus melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri karena ya saya sebagai ya secara tidak langsung pemerhati karya tulis ini memang terjadi penurunan yang cukup Betul. dalam lah istilahnya kayak gitu. Nah, tahapannya itu sendiri 29 Juli kita terakhir sampai registrasi. Nah, di tanggal 30 pun itu kita akan menerima terakhir makalahnya. Nah, berarti pada saat dia mendaftar itu sudah harus masukkan makalah atau belum, nggak apa-apa. Jadi daftar dulu aja nggak masalah. Istilahnya booking dulu lah, istilahnya gitu, ya, booking dulu. Nah, nanti kalau di otomotif inden dulu. ya ini dulu. Jadi mereka silakan daftar dulu. Nanti kita dari admin akan memberikan advice, mungkin obrolan seperti apa, mungkin mereka ada kendala atau minta pencerahan lah istilahnya. Nah, nanti tanggal 30 pun kita akan terakhir untuk menerima makalahnya. Nah, makalahnya ini kita terima apa? Bisa soft copy melalui email ataupun nanti silakan dibawa ke kantor kami. Jadi memang ini benar-benar kita bikin fleksibel. Dulu kita cuma hanya terima hard copy. Sekarang kita bisa terima soft copy karena kompetisi ini memang kita lebih luaskan lah. Istilahnya seluruh sekolah di Papua dan Papua Barat bisa mengikuti ini. Diharapkan ya. Ya, diharapkan untuk bisa mengikuti. Dulu kan memang AMBS kita lebih banyak main di area kota Jayapura aja. Nah, kalau untuk yang tahun ini kita memang berharap untuk semua daerah Papua dan Papua Barat pun terlibat ini. Nah, setelah itu di tanggal 4 Juli kita akan melakukan seleksi regional. Jadi dari makalah yang masuk, contoh misalnya ada 50 makalah nih yang masuk. Nah, kita akan seleksi 50 makalah, kita akan kecilin menjadi 10 makalah. Jadi 10 makalah terbaik di antara 2 kategori yang tadi. Nah, setelah itu, jadi 10 itu, jadi idenya yang kategori 5, invensinya 5. Jadi kita ngambil yang terbaik, kita akan melakukan penjurian presentasi. Jadi mulai presentasi dan makalah. Jadi jurinya akan mulai dari internal dari kami dan eksternal. Eksternalnya biasanya itu dari kita ambil dari balai bahasa yang lebih ahli dan terus yang berikutnya dari profesional. Jadi mungkin biasanya dari dosen untuk mendukung dari ketajaman dari makalah tersebut. Nah, dari tanggal 5 Juli kita melakukan penjurian tingkat regional. Di hari itu pun kita akan melakukan pengumuman. Nah, jadi di hari itu pun kita akan melakukan pengumuman yang terbaik di antara kategori tersebut untuk mewakili Papua dan Papua Barat di tingkat nasional. Nah, untuk tingkat nasional sendiri sih memang masih cukup lama, masih sekitar di bulan Agustus akhir itu akan baru dilakukan penjurian gitu. Jadi akan dikompetisikan oleh siapa? Seluruh sekolah di Indonesia, seluruh jaringan Honda yang ada di Indonesia. Jadi memang kompetisi ini akan dilombakan secara nasional. Mas, tadi disampaikan ada 2 kategori, ya idea dan satunya invensi. Nah, misalnya peserta, saya hanya ada ide saja, atau saya
Tapi kalau ide pasti invensi pasti ada ide. Yap. Ide belum tentu invensi. Ya. Apa boleh seperti itu misalnya Boleh. ide tok aja? Boleh. Kalau invensi kan pasti sudah ada ide. Pasti dia. Ya. Jadi memang kita bagi dua ini memang biar tetap yang teman-teman yang punya ide-ide yang tapi brilian belum, tetap kita harus fasilitasi. Oke. Nah, siapa tahu nanti kan di kemudian hari kan ide ini bisa menjadikan kemudian hari bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, kan kita belum tahu. Makanya kita tetap hanya ide saja, tulisan ini kita tetap terima. Betul. Nah, otomatis apalagi yang invensi, yang otomatis yang sudah ada ide Kalau dan invensi yang pastilah sudah ada yang ide. sudah dilakukan. Nah, itu. Jadi memang ini tetap kita terima, Pak. Hanya just ide aja kita terima. Karena kan ya tahulah anak-anak muda sekarang mempunyai ide-ide liar, ya kita harapkan ide-ide liarnya pun terfasilitasi dan bisa tersalurkan. dan gitu tersalurkan. Itu sih, Pak. Oke. Mas, tadi disampaikan bahwa dari misalnya 50 terus 10 ini yang terbaik diumumkan. Nah, untuk ke tingkat nasional nanti apakah masih tetap karya itu yang dibawa atau siapa tahu mereka mau rubah lain atau diperkaya, apakah Honda bisa ikut kayak macam begini misalnya pertandingan olahraga si A menang terus sebelum tingkat nasional kita poles anak ini dulu sebelum maju ke tingkat nasional biar menang, apakah ada seperti itu juga? Itu pasti, Pak. Jadi karena kan otomatis siswa yang menjadi perwakilan ini bukan hanya menjadi perwakilan dari Papua, tapi otomatis dia akan menjadi perwakilan dari Honda yang di Papua. Jadi otomatis itu pasti ada pembekalan sebelum untuk menuju tingkat nasional, itu pasti kita akan melakukan mulai dari cara presentasi bagaimana, cara menulis lagi gimana, terus kita akan ada workshop dan segala macam. Jadi sebelum menuju tingkat nasional kita pasti akan melakukan pembekalan. Jadi istilahnya TC dulu lah, training center dulu kita akan melakukan. Itu pun kita sudah lakukan memang di sebelum-sebelumnya. Nah, itu wajib karena itu sebagai bentuk supporting kami. Jadi semua segala kesiapan pasti kita dari pihak Honda pun akan membekali dalam kesiapan si siswa ini untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu, nah, ini kan seperti Mas Ivan sampaikan sudah 20 tahun. Berarti sudah cukup lama ya. Apa sih tujuannya Honda mengadakan ini, Mas? Ya, kembali lagi sih salah satu catur dharma Astra kan perusahaan ini harus bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jadi salah satu pilarnya adalah kita di pendidikan. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi kami kepada siswa-siswi, guru-guru untuk yang di dunia pendidikan bisa kita fasilitasi dalam artian lomba. Apresiasi buat mereka yang hobinya yang mungkin ya kita tahu sendiri sih karya tulis kan tidak terlalu banyak lomba. Nah, salah satu ini juga sebagai wadah bagi siswa-siswi untuk bisa mengikuti dan menulis karya tulis ini sebagaimana mestinya. Jadi benar-benar apresiasi buat mereka. Jadi untuk memajukan dunia pendidikan karena kan salah satu kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Ya memang ya otomatis dari ya wajib sih bahasa Inggris, cuma kan tetap bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional kita. Itu sih, Pak. Jadi memang sudah 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 agak lama dan boleh dikata berpengalaman lah Astra dalam membuat lomba ini. Apakah ada rencana misalnya dikembangkan ke lomba-lomba lain seperti yang khusus untuk ini? Nah, kalau memang untuk lomba-lomba lain sih memang untuk dari dunia pendidikan memang banyak lah. Salah satunya adalah Astra Honda Youth Apprenticeship. Jadi itu salah satu tapi ini cuma khusus untuk SMK. Jadi mungkin khusus otomotif gitu ya? Ya, jadi kan kebetulan kita mempunyai sekolah binaan untuk di otomotif dan kita sendiri kan sudah tahu kita ada kurikulum teknik sepeda motor. Nah, salah satunya di SMK Negeri 3 itu kita melakukan kompetisi untuk para alumni sekolah tersebut. Jadi misalnya nih mereka yang berniat pengen buka bengkel. Nah, kita akan memfasilitasi dan mengikutkan kompetisi secara tingkat nasional. Jadi itu mereka kita modalin, mereka kita berikan modal untuk mereka bisa menjalankan usaha bengkel itu sendiri. Nah, itu pun nanti
akan ada coaching, pendampingan dari pihak AHMC itu sendiri. Jadi memang kompetisi untuk di tingkat pendidikan bukan hanya karya tulis, tapi termasuk itu aja juga, termasuk AHYPP yang tadi gitu. Karena memang SMK ini kan kita harus mereka ada satu kelas salah satu tagline-nya kan SMK bisa. Jadi kan mereka harus bisa siap secara di dunia usaha kerja dan siap kerja di dunia usaha dan siap untuk berbisnis. Nah, kita juga bergerak di bidang itu juga. Berarti yang karya tulis ini dia lebih luas ya, bisa SMA, SMK juga bisa. Yes, dan karya tulis dan tidak menutup kemungkinan beberapa kemarin karya tulis pun disupport oleh Honda untuk lebih dikembangkan lagi. Oh gitu. Karena banyak macam-macam dari kayak ide-ide bisnis yang kemarin itu menjadi peluang dan punya potensi yang market, itu pun tidak menutup kemungkinan disupporting oleh pihak Honda untuk diperluas lagi untuk usaha tersebut. Berarti, jadi memang ide dan invensi ini pun tidak berhenti di sini. Terkadang kalau misalnya punya potensi yang bisa kita kembangkan, kita akan coba kembangkan. Jadi akan disupport terus. Yes, seperti itu Pak. Biasanya kan lomba, pasti orang akan tanya, hadiahnya apa sih? Hadiahnya pun kita bagi, ada di tingkat regional sendiri dan tingkat nasional itu pun sendiri. Nah, memang kalau secara total hadiah, memang kita ada 106 juta lah kurang lebih. Jadi memang nasional itu. Secara nasional. Nah, nanti untuk total, tingkat regional nanti juara 1 dan juara 2 pun nanti ada sendiri hadiahnya. Nah, seperti itu sih Pak. Nah misalnya Mas Ivan, ini kan terbuka di regional Papua dan Papua Barat. Berarti semua nanti penilaiannya di Jayapura. Hanya sini. Ya. Nah misalnya ada dari Merauke, dari Wamena atau dari Sorong, Manokwari misalnya lolos 10 besar misalnya. Yap. Nah kalau ke sini mereka apakah biaya sendiri atau? Oh nanti karena ini masih era pandemi ya, walaupun pandemi masih kita sudah di ujung-ujung lah ya gitu. Tapi memang kita dari Honda tetap melaksanakan kompetisi ini secara online. Jadi memang teman-teman yang mungkin nanti yang dari perwakilan kayak Sorong yang tadi Bapak bilang Merauke, Wamena, nanti itu kita akan fasilitasi secara online. Nah, nanti secara. Tapi kalau yang di Jayapura bisa tetap online Pak. Online juga. Karena memang guidance dari pusat seperti itu. Jadi kita tetap mengikuti sesuai aturannya gitu. Berarti adik-adik yang di luar kota Jayapura nggak usah khawatir. Siap. Tinggal ya cari jaringan yang kencang aja. Ya. Nah nanti biasanya kalau untuk masalah jaringan nanti kita akan supporting. Tetap nanti dibantu ya. Kan ada beberapa cabang kita di seluruh Papua kan ada di Sorong, Manokwari, Timika, Merauke. Nah nanti itu akan membantu peserta yang menjadi perwakilan daerah masing-masing. Dia akan mensupport mulai dari sinyal dan segala macamnya gitu Pak. Nah, di antara ini kan sudah 20 tahun. Pasti dong sudah banyak yang juara-juaranya. Bahkan tadi Mas Ivan sampaikan bahwa 2010 ada yang masuk dapat gold nasional. Nah, dari peserta ini ada enggak kira-kira misalnya kayak tadi yang Mas Ivan sampaikan bahwa ini akan terus disupport oleh Astra. Nah, ada enggak kira-kira misalnya si Ani menang, wah idenya bagus deh. Kita tarik jadi pegawai, bisa enggak seperti itu? Pasti kan namanya anak-anak orang tua pasti akan berpikir, wah ini Astra perusahaan besar, wah boleh dong anak saya kerja di situ. Ada enggak seperti itu Mas? Ada. Jadi mungkin saya sedikit revisi Pak ya. Bukan 2010, saya lupa. Nah jadi itu di 2019 Pak. Oh, berarti baru kemarin. Baru kemarin. Jadi memang baru kemarin dia juara. Nah, apa sih yang kita sudah lakukan mereka yang ide-idenya brilian. Nah, salah satu yang 2019 ini yang mereka juara itu salah satu idenya itu kan dia membuat kearifan lokal, menu makanan baru lah, bukan menu makanan sih, jadi menu makanan pendamping lah. Jadi dia membuat sambal tapi dari buah merah. Sambal dari buah merah. Nah itu kita coba support, menarik gitu ya kita support untuk
mengembangkannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk bekerja sebenarnya tidak menutup kemungkinan Kalau memenuhi syarat. Jadi memang mereka otomatis akan menjadi prioritas database di kami untuk sebelum kita open recruitment. Biasanya kita tetap akan melakukan seleksi seperti itu. Jadi seperti sama halnya seperti SMK binaan, sebelum kita mencari di luar, kita mencari di ring satunya kita. Prioritasnya mereka adalah di mereka, gitu sih Pak. Jadi peluang tetap ada sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku. Seperti itu sih Pak. Nah, kalau untuk karya ilmiahnya sendiri, karya tulis ya, karya ilmiah, berapa panjang tulisannya, perkataannya berapa ini? Nah, kalau untuk panjangnya sendiri sih memang dulu sebelumnya itu kita bebaskan. Cuma memang di tahun ini memang kita atur. Jadi mulai dari halaman pertama itu apa, latar belakang, halaman kedua itu apa. Jadi memang kita untuk memfokuskan biar siswa-siswa lebih fokus. Kedua juga biar tidak istilahnya bertele-tele. Jadi maksimal itu ada di 20 halaman. 20 halaman. Nah, untuk ketentuan tulisan itu yang 1,5 dia pakai kalibri macam-macam. Nah, itu nanti ada di link kami, link AHMBS yang kita sudah infokan. Nah, nanti silakan siswa-siswi, guru-guru silakan di-download, silakan menghubungi kontak center kami, admin AHMBS. Di situ akan secara open akan menjelaskan secara detail AHMBS seperti apa. Dan kita pun nanti mulai dari minggu depan kita akan melakukan kunjungan roadshow ke beberapa sekolah untuk melakukan sosialisasi AHMBS ini. Jadi kita kembali menggemakan lagi AHMBS ini. Gitu, nah, Pak. Dalam penilaian itu kan pasti ada ada beberapa yang dinilai ya, Mas. Bukan hanya ide tok saja, pasti cara menulis ini. Nah, bisa dijelaskan sedikit. Artinya untuk persiapan adik-adik kita pada saat gua mau nulis nih, jangan hanya idenya mungkin brilian, tapi mungkin dari segi bahasanya. Takutnya ide brilian, eksekusi kurang kan. Nah, itu dia. Jadi runyam lah, istilahnya sayang aja. Betul. Itu memang yang jadi beberapa kompetisi yang sebelum-sebelumnya itu yang banyak ide yang menarik, tapi memang ternyata eksekusinya memang kurang karena mungkin karena karya tulis juga mungkin terlalu kurang bergema, jadi memang kurang lah. Jadi akhirnya memang di tahun ini kita benar-benar istilahnya itu membuat juklak atau petunjuk itu memang sangat detail. Jadi sangat detail banget, mulai dari cara penulisan dan segala macam. Dan untuk penjurian sendiri, nah bukan hanya sejaga ide, jadi dari ide, cara penulisan, cara presentasi, terus komunikasinya dia seperti apa, terus otomatis originalitasnya lagi. Betul. Itu yang paling penting itu ya. Jangan sampai malah plagiat lagi. Iya, itu originalitas itu yang paling sangat penting. Jangan sampai terjadi plagiat, itu yang jadi bahaya. Nah, itu sih yang menjadi poin-poinnya. Karena kan kalau udah di tingkat nanti regional bukan hanya ide atau tulisan yang kita nilai, tapi performa secara langsung. Jadi dari presentasi, ketepatan waktu, dia komunikatif, menjawab pertanyaan dari dewan juri seperti apa. Jadi seperti itu, Pak. Berarti banyak ini ya. Jadi harus betul-betul anak-anak, adik-adik kita ini harus betul-betul menyiapkan diri untuk itu ya. Jadi memang harus benar-benar disiapkan bukan hanya dari tulisan, tapi dari komunikasi juga. Termasuk bagaimana dia mempresentasikan, bagaimana komunikasinya dia. Nah, terus tadi kalau saya tidak salah Mas Ivan sempat singgung bahwa ada video. Video itu untuk apa namanya? Nah, video ini sebagai bentuk data supporting dari atas penulisan mereka. Jadi kita lebih mewajibkan untuk video ini untuk yang kategori invensi. Karena kan invensi kan sudah bukan jadi ide dia sudah melakukan. Nah, ada eksekusinya dan sudah ada hasilnya malahan. Nah, makanya video ini sebagai bukti eviden bahwa memang ini sudah dilakukan dari idenya seperti apa, sudah dipasarkan seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi itu sebagai bukti bahwa memang mempertajam dari karya tulis tersebut. Jangan sampai
mereka cuma tulis tanpa video kan jadinya kurang tajam lah. Jangan sampai kita mikir wah ini ada-ada aja nih nanti nih. Jadi kayak semacam lebih ke mengarang ya kalau hanya ide tapi itu sebagai bukti eviden lah. Jadi eviden bahwa memang karya tulis invensi yang sudah dituliskan ya mau kelompok mau persorangan sebenarnya bisa Pak. Bisa. Cuma memang nanti pada saat melakukan penjurian kita akan cuma hanya memanggil ketua kelompoknya aja. Jadi dia yang akan melakukan presentasi dan dia melakukan presentasi dan segala macam. Nah, kalaupun dia menang mau bagi hadiahnya terserah mereka. Jadi misalnya hadiahnya motor misalnya ya ada yang dapat bannya, ada yang dapat ini atau mau dijual uangnya terserah. Terserah, bebas lah. Segitu, karena memang biasanya kan anak-anak muda itu kalau sudah ngumpul-ngumpul kan kadang idenya lebih jalan, memang biasanya lebih sering keluar. Betul. Mereka biasanya lebih terekspresi lah istilahnya kayak gitu. Nah itu sih Pak, makanya memang persorangan dan kelompok kita tetap terima. No problem, tidak masalah. Tapi yang jelas yang presentasi hanya satu orang. Seperti itu Pak. Oke Mas, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada adik-adik kita yang berminat mungkin sudah punya pikir-pikir saya mau buat ini tapi bagaimana ininya mungkin ada yang mau disampaikan Mas. Oke. Untuk siswa-siswi di Papua dan Papua Barat ikutilah HMBS ini. Kenapa harus ikut? Karena ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap kalian untuk ide-ide karya tulis biar kalian mempunyai ide ini bisa disalurkan. Jadi kami tunggu karya tulis terbaik kalian dari setiap perwakilan sekolah-sekolah. Ingat, tidak ada batasan jumlah peserta dan tidak ada batasan untuk dalam penulisan. Nah, kita tunggu pendaftarannya dari tanggal 12 Mei sampai 29 Juli. Dan makalah terakhir kita akan terima 30 Juli. Dan di tanggal 5 Agustus, kita akan melakukan penjurian secara regional untuk menjadi perwakilan 2 terbaik untuk tingkat nasional. Jadi kita akan ambil 2 terbaik siswa untuk di tingkat nasional. Gitu. Oke, ada lagi Mas Iwan? Mungkin itu aja. Nanti kalau lebih lanjutnya nanti bisa menghubungin. Mungkin ada yang call center atau apa gitu. Nanti bisa mengunjungi Instagram kami @hondapapua_. Nah itu nanti di situ ada semua informasi dan segala macam. Dan mungkin ada kontak admin kami sebentar, nomornya. Ya, nanti kita tayangkan di itu. Siap. Nanti adik-adik yang pengen ikut bisa lihat di YouTube TV, Instagramnya siapa yang dihubungi untuk bisa komunikasi lebih lagi. Oke, mungkin kita tunggu siswa-siswi untuk bisa mengikuti HMBS 2022. Ya. Ini kesempatan emas ya untuk adik-adik kita dan kita harapkan mungkin orang tua, guru, bahkan kepala sekolah, kepala dinas, mungkin bahkan bupati wali kota harus mendorong nih anak-anaknya, adik-adik kita untuk bisa bagaimana bisa menyalurkan ide-idenya, hobi mereka. Ya kita harap banyak adik-adik kita yang berpartisipasi sehingga ide-ide menarik dari mereka ini bisa mungkin ada manfaat juga bagi kita di Papua dan Indonesia. Siap. Oke. Itulah tadi bincang-bincang kita ngopi bareng redaksi dengan Mas Ivan dari Honda Papua. Semoga apa yang kami bahas hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan narasumber yang lain. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.